2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Masuk semua. Terus sebelum kita mulai pembelajaran nanti, kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing ya. Berdoa saya pimpin sendiri. Berdoa mulai. Selesai. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari tentang berpikir komputasional dekomposisi ya. Sebelumnya saya ingin bertanya, coba ceritakan perjalananmu dari rumah ke sekolah. Coba angkat tangan. Angkat tangan. Ya wes, satu tak tunjuk ya. Fasa dari rumah ke sekolah. Coba kamu melihat, nah ini melihat apa saja toh yang ada setelah kamu lalui tadi. Kamu rumahmu mana? Datang ya. Nah, dari depan arah ke sekolah, apa yang kamu lalui tadi? Coba sebutkan apa saja. Kamu melalui apa saja? Naik rel kereta. Terus perempatan ya, perempatan. Terus apa dia? Lapangan. Baru sampai ke sekolah ya. Itu perjalanannya Fasta dari rumah tadi sampai ke sekolah ini ya. Dia melewati rel kereta api, terus perempatan. Setelah perempatan dia belok menemui lapangan. Setelah ada lapangan baru dia sampai di sekolah. Nah, itu perjalanannya Fasta dari rumah ke sekolah. Terus kita sudah kelompokan ya, sudah dikelompokkan. Nanti kita tinggal mempelajari apa tugas-tugas yang Bu Ninin berikan. Di sini capaian pembelajarannya di akhir pembelajaran peserta didik tidak hanya mengerti, namun juga memiliki pemahaman yang dapat mengenai konsep berpikir komputasional. Ya. Terus tujuan pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu melalui kegiatan bercerita rencana perjalanan. Peserta didik dapat mengembangkan keterampilan dasar berpikir komputasional dekomposisi. Nah, itu nanti kita pelajari tentang itu. Dan indikatornya mengetahui konsep dasar berpikir komputasional, mampu mendekomposisikan rencana perjalanannya dari rumah ke sekolah, dan mampu menganalisis apa yang harus dilakukan supaya dengan langkah-langkah mendekomposisi berhasil mencapai tujuan tadi. Nanti ya, tujuan pembelajaran tadi kita yaitu tujuannya melalui bercerita perjalanan kamu itu bisa mengembangkan keterampilan berpikir komputasional dekomposisi. Itu kita tujuan pembelajaran kita kali ini. Sebelumnya di sini tadi misalnya Bu Ninin ya. Ini cerita dari Bu Ninin tadi. Sebelum berangkat ke sekolah, Bu Ninin, ini cerita Bu Ninin sendiri ya. Sebelum berangkat ke sekolah, karena tadi Bu Ninin dari Bojonegoro, Bu Ninin bisa bangun jam 4, terus mandi, berangkat ke rumah, terus baru ke sekolah. Itu ya. Nanti di setiap kelas
dibacakan apa permasalahan yang apa langkah-langkah kecil yang kamu hadapi ini, kamu kerjakan di sini ya. Coba kok diem KPK. Topo velocity. Kurang apa kompak. Topo velocity. Jadi kerjakan nanti ya. Coba saya bagikan ini. Itu sebelum kamu mengerjakan itu, coba salah satu siswa maju ke depan menceritakan seperti tadi, fasa tadi, tapi ini dari mulai bangun tidur seperti ini tadi ya. Coba Farel maju ke depan. Coba perjalananmu dari kamu bangun sampai ke sekolah. Apa saja bangun? Pukul berapa? Pukul 5 ya bangun. Terus mandi. Pukul berapa? Setengah 6. Setelah mandi makan. Sarapan jam 6. Terus berangkat. Pukul berapa? 6:30 sampai sekolah 6:30 berangkat dari sana. Lalu sampai sekolah kan 6:30. Masuk orang naik menitang. 07.40 jam 7:40 dia sampai di sekolah. Nah itu rute perjalanan Farel dari rumah ke sekolah. Dia sampai pukul 6 loh, tadi pukul 6:40 ya. Sebelum pukul 7 loh. Sebelum pukul 7 dia sudah sampai di sekolah. Di sekolah kan jam 7 tuh ya. Ya. Kasih W-nya dong. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow. Udah. Jam berapa sini? Ayo masuk. Ayo ceritakan pengalamanmu atau perjalananmu dari bangun tidur sampai ke sekolah. Bangun tidur pukul 5:30. Mandi jam 6. Terus makan jam 6 lebih. Berangkat ke sekolah jam 6:30. Sampai sini berarti 6:30. Karena rumahnya dekat gitu, hanya beberapa menit sudah sampai ke sekolah. Nah itu rincian tadi itu namanya dekomposisi ya. Dekomposisi pengertian komputasional dekomposisi seperti itu. Kita sebutkan rinciannya. Itu pengertian komputasional dekomposisi. Ya, kasih B, kasih B, kasih O, kasih B. Wow. Nah, setelah itu kita akan mempelajari definisi. Sebelum mengerjakan itu ya, perhatikan ke depan. Definisi berpikir komputasional. Definisi berpikir komputasional dengan contoh-contoh sehari-hari seperti membuat rencana perjalanan atau membuat resep makanan. Ya, ini tadi contoh yang membuat rencana perjalanan. Ya, kalau contoh membuat resep makanan, contohnya bagaimana? Contohnya membuat misalnya membuat nasi goreng.
membuat sarapan nasi goreng. Apa saja toh komposisinya atau apa saja toh yang kita butuhkan kalau kita akan membuat nasi goreng? Siapa yang bisa angkat tangan? Saya membuat nasi goreng. Pernah membuat nasi goreng? Pernah? Nah, sebutkan apa saja toh yang harus kita perlukan. Apa saja? Nasi, ya. Minyak goreng, cabai, garam, terus bawang merah, bawang putih. Nah, itu cara membuat resep makanan, ya. Nasi goreng ada garam, jadi Rafif nasi, bawang merah, bawang putih, cabai. Nah, itu komposisi yang ada di pembuatan nasi goreng. Jadi kita sebutkan secara terperinci ini membuat ini. Terus langkah-langkahnya bagaimana? Setelah bumbu diulek, ya. Setelah bumbu diulek, nanti kita tuang ke wajan yang sudah ada minyak gorengnya, ya toh. Kita osreng dulu. Setelah itu nasinya baru kita campurkan. Nah, itu langkah-langkah membuat nasi goreng. Setelah tadi, kalau perjalanan, langkah-langkah perjalanan tadi dari bangun tidur, mandi, sarapan, terus berangkat ke sekolah, baru sampai sekolah. Itu namanya contoh berpikir komputasional dekomposisi dalam keseharian. Ngerti maksudnya? Jadi kita sebutkan terperinci langkah-langkah yang akan kita lakukan. Itu berpikir komputasional. Nah, di sini definisinya, berpikir komputasional adalah cara berpikir atau memecahkan masalah secara sistematis dan logis seperti yang dilakukan oleh komputer. Namun tidak harus menggunakan komputer. Jadi ini coding dan kecerdasan artifisial itu tidak harus menggunakan komputer. Jadi kita menggunakan berpikir komputasional seperti tadi. Jadi kita sebutkan ini. Contoh lagi, nanti ada LKPD seperti ini. Jadi kita rute mana yang harus kita lalui, tapi paling yang lebih dekat. Jadi kita cari, oh ini, itu yang dinamakan berpikir komputasional atau kita akan mempelajari coding seperti itu, ya. Terus lagi di sini tadi sudah disebutkan menceritakan perjalanan dari rumah ke sekolah. Misalnya ini ada soal seperti ini. Perjalanan dari rumah harus tiba di sekolah itu harus pukul 6:30. Jadi kamu harus sampai sekolah di pukul itu. Jadi kamu harus apa saja toh yang harus saya lakukan. Dekomposisinya mulai bangun tidur, mandi, sarapan, berangkat sekolah, tiba di sekolah. Nah, itu dekomposisinya. Partner recognition menyadari bahwa tiap anak punya sendiri-sendiri jawaban. Abstraksennya memanggil langkah yang mencari langkah yang paling cepat untuk diterapkan. Algoritmanya nulis urutan apa saja sebelum berangkat ke sekolah. Di situ tadi bangun tidur, mandi, sarapan, berangkat sekolah, baru tiba di sekolah. Itu urut-urutannya atau algoritmanya. Di sini menceritakan perjalanan, buatlah
Sudah pelan ya, satu siswa menceritakan kegiatan yang dilakukan sebelum berangkat ke sekolah. Tuliskan perjalananmu tadi di selembar kertas. Amati apa saja yang telah kamu lalui, langsung presentasikan di depan kelas. Coba dituliskan di belakang dulu. Dituliskan di belakangnya ini dulu. Kamu ceritakan tadi seperti tadi perjalananmu kan dewe-dewe ya. Bisa kamu melalui ini, melalui Alfamart, misalnya melewati ini ada polisi, melewati ini misalnya baru sampai sekolah, ada hambat-hambatannya. Jadi masing-masing siswa itu berbeda. Misalnya Aurel tadi bangunnya kesiangan, saya bangun pukul 5:30 Bu. Terus saya langsung mandi, setelah mandi itu saya nggak sarapan, soalnya saya kesiangan. Langsung saya berangkat ke sekolah. Nah itu nggak apa-apa. Jadi jawaban masing-masing anak itu berbeda. Jadi tulis 5 menit langsung masuk ke depan. Saya tunjuk lagi. Ayo, sekarang kan tinggal nulis orang. Chris, kamu bangun pukul berapa, Chris? Orang nulis nah? Sudah? Sudah 5 menit selesai. Negeri kontur dulu. Di sini pokoknya kamu pukul 6:30 sudah sampai di sekolah. Ini deskripsi masalahnya. Sebagai siswa kamu itu harus tiba pukul 6:30 mulai tahun ajaran depan. Karena kemarin sudah kita mulai bagaimana cara kamu itu melaksanakan perjalanan dari rumah ke sekolah. Pokoknya harus pukul 6:30 itu harus sampai di sekolah. Jadi kamu bangun pukul berapa sampai di sekolah harus pukul 6:30. Sudah? Gitu nulisnya. Excel nanti maju. Dibaca.
Sudah saya. Setelah perjalanan mau makan sampai sekolah kok. Coba dibacakan ke depan temanmu. Yang keras. Yang keras. Gak usah langsung dibacakan. Saya bangun jam 5 dan saya mandi setengah 6. Saya saling kepada orang tua saya dan saya berangkat menggunakan sepeda. Saya melihat teman saya sudah berangkat. Saya tiba jam 6 ya, dia sampai di sekolah pukul 6.25, 6:25. Jadi sudah memanage waktu-waktu yang sudah diberikan ya. Karena dia pukul 6.30 harus sampai sini, dia sudah memperhitungkan, oh saya harus sampai saya dari rumah harus pukul segini. Nanti berangkat harus sampai di sekolah pukul ini. Ya. Coba tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Udah, dari kelompok ini pasta tadi hanya sekilas saja ya. Sekarang maju. Tapi ayo sekarang lebih baca lagi. Bangun tidur pukul 5. Mandi pukul setengah 6. Setelah mandi, sarapan. Sarapannya dia pukul 6. Berangkat sekolah pukul 6:24. Melewati sawah dan sungai di belakang rumah. Melewati sawah dan sungai. Sekolah jam setengah 7. Terus tiba di sekolah pukul 6:30. Jadi pas ya. Dia sudah memperhitungkan jamnya. Sampai di rumah di sekolah pukul 6.30. Ya. Tepuk tangan. Kasih tepuk tangan. Ayo yang lain nanti dikerjakan lagi. Sekarang tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. 2. Tepuk 1. Oh. Tepuk 1. Tepuk 2. 2. 1. Ya, perhatikan. Nanti itu dikerjakan lagi. Yang tugas yang saya berikan tadi ya, dikerjakan sesuai dengan perintahnya. Kamu suruh apa itu nanti tak tambahin LKPD ini. Kerjakan. Di sini ayo bantu Didi dan Dodo pergi ke sekolah melewati jalan yang aman. Jadi ya, kita membantu Didi dan Dodo melewati jalan yang aman. Jangan sampai ada tandanya tuh ya, ada stop, terus ada perbaikan jalan. Jadi jangan sampai melewati itu. Coba kamu cari jalan yang lebih aman untuk Didi dan Dodo nanti ya. Untuk Didi dan Dodo, kamu cari jalannya mana toh jalan yang aman dilewati oleh Didi dan Dodo. Ya, tugas itu nanti dikumpulkan setelah selesai dikumpulkan di mejanya begini ya. Nah, sekarang kesimpulan pembelajaran kali ini, kesimpulannya yaitu berpikir komputasional dekomposisi adalah cara berpikir atau memecahkan masalah kompleks menjadi sub masalah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Itu pengertian dari berpikir komputasional dekomposisi. Jadi kamu
disuruh berpikir dan memecahkan masalah menjadi submasalah kecil yang lebih mudah dikelola. Contohnya tadi, jalur yang harus dilewati yang lebih aman. Misalnya tadi membuat nasi goreng juga. Terus perjalanan, menceritakan perjalananmu dari rumah ke sekolah. Itu juga merupakan contoh dari berpikir komputasional dekomposisi. Nanti di situ ya kamu juga ada PR-nya. PR kamu, buatlah langkah-langkah yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu suruh menyiapkan sarapan pagi sama mamamu. Terus mengatur tugas kelompok, kamu buatkan perinciannya. Besok katanya langsung menyiapkan sarapan pagi. Misalnya aku suruh menyiapkan sarapan pagi, tak buat nopo, kamu harus sudah merinci. Kayak tadi ya contohnya, aku membuat nasi goreng saja. Dirinci apa saja bahan-bahannya, terus cara-caranya, terus akhirnya sudah matang. Itu pengertiannya itu. Jadi rincian kan. Rincian yang akhirnya menjadi bahan tadi atau masakan tadi misalnya yang lebih mudah dikelola. Selanjutnya setelah itu perasaan kalian setelah mempelajari konsep komputasional sudah mengerti apakah yang dimaksud berpikir komputasional, dekomposisi. Kamu suruh menyebutkan rincian-rinciannya, misalnya urutan-urutannya. Itu namanya dekomposisi komputasional, berpikir komputasional dekomposisi. Terus misalnya nasi goreng, jadi menyebutkan langkah-langkahnya. Misalnya apalagi, misalnya kamu disuruh menyiapkan pesta ulang tahun temanmu. Bisa apa enggak? Itu dinamakan dekomposisi. Berpikir komputasional dekomposisi. Bisa apa? Kamu bisa merinci persiapan ulang tahunnya itu apa saja yang harus dibeli, apa saja yang harus dihias, dan apa saja nanti yang harus kita butuhkan. Itu sudah, saya kira cukup sekian pengertian berpikir komputasional dekomposisi. Sudah tahu semua ya? Sudah tahu semua? Sudah paham semua? Sudah bisa menyebutkan contohnya? Saja coba sebutkan contohnya. Misalnya menceritakan perjalanan, terus membuat makanan atau sarapan, terus mempersiapkan pesta ulang tahun teman. Itu nanti kita rinci, misalnya rinciannya itu apa saja toh. Itu namanya berpikir komputasional dekomposisi. Jadi kayak komposisinya itu apa saja toh, itu sebutkan. Itu ya. Ya, sudah, saya cukup sekian, saya akhiri ya. Saya kira cukup sekian pembelajaran kita tentang berpikir komputasional dekomposisi. Lain waktu kita sambung lagi karena ini waktunya terlalu cepat. Kita sambung besok kembali ya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.